Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, dan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa salawat beriring salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita hingga hari ini menikmati Islam sebagai umat beliau. Semoga kita bertemu kembali nanti di yaumil masyar. Amin. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Biren atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir hari ini, dan yang saya banggakan yang sedang berbahagia Bapak Rahmat Fadli SPD yang hari ini akan mengetengahkan sebuah beliau akan melaksanakan tugas dari program guru penggerak. Hari ini beliau akan melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Biren. Baiklah, untuk membuka acara ini kita persilakan kepada Bapak Rizal Fuadi selaku perwakilan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Rizal Fuadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat kesempatan di mana hari ini kita bisa hadir di pertemuan ini untuk sama-sama kita mendapatkan sharing pengetahuan dari Pak Muhammad Rahmat Fadli, di mana beliau sedang menempuh pendidikan guru penggerak dan banyak hal yang akan berbagi dengan kita nantinya. Juga nikmat kesehatan sehingga Bapak Ibu hari ini bisa berhadir di sini sehat walafiat mengikuti semua aktivitas yang ada di sekolah kita ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada penghulu alam, pemimpin para nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh karena beliaulah kita dianugerahkan pengetahuan yang baik, petunjuk jalan yang sempurna, yaitu agama Islam. Yang kami banggakan Bapak Ibu semua, pertama sekali kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Seharusnya beliau hari ini hadir membuka dan memberikan arahan pada pertemuan kita hari ini, namun karena kegiatan yang harus diikutinya di kantor cabang dinas, jadi tidak bisa bergabung dengan kita pada siang ini. Bapak Ibu, hari ini teman kita, rekan kita Bapak Muhammad Rahmat Fadli insya Allah akan memberikan pengetahuannya kepada kita tentang bagaimana penerapan budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Tentu ini sangat penting Bapak Ibu kepada kita dan juga untuk kepentingan anak didik kita di sekolah ini, supaya sekolah kita ini bisa menerapkan budaya-budaya yang baik yang kemudian memberikan pengaruh positif pula pada perkembangan anak didik kita di sekolah ini. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu semua berkenan mengikuti paparan materi ini, dan nanti silahkan dikembangkan dengan diskusi-diskusi sehingga yang hari ini kita lakukan tidak hanya pada sebatas pengetahuan yang kita terima saja, tapi harapan besar yang bisa kita aplikasikan baik itu di aktivitas kita di dalam kelas maupun secara umum pada budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah, kami
Atas nama sekolah, pertama sekali mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Rahmat Fadli yang berkenan memberikan sharingnya kepada kita semua. Dan ini tentu tadi kita sampaikan sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan. Mudah-mudahan akan banyak pula nanti dari Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak tergerak untuk mau bergabung mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, sehingga makin banyak dari guru-guru kita di sini yang punya persepsi yang sama, pemahaman yang sama dalam bagaimana seharusnya kita berada di sekolah ini sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa lagi memperpanjang pengantar, kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Muhammad Rahmat Fadli untuk memberikan sharingnya. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Rahmat Fadli sudah kita buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rijal Fuadi yang telah membuka, dia telah memberikan arahan sekaligus membuka diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rahmat Fadli. Kepada Bapak Ahmad, dipersilakan. Sekarang baik Bapak Ibu, kita mulai yang kedua. Tugas saya sebagai calon guru penggerak diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah tugas dari modul 1.4. Saya diwajibkan untuk memberikan pengalaman saya tentang aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah kita. Ya. Jadi saya buatnya dalam bentuk diseminasi. Mungkin kesepakatan kelas kita adalah pertama masuk dan keluar tepat waktu, kemudian mengangkat tangan sebelum bertanya, menjawab dan memberi saran dan sebisa mungkin HP dikondisikan tidak bunyi tapi getarnya cukup. Tujuannya adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam penerapan konsep budaya positif kepada rekan guru agar mampu menerapkan budaya positif di kelas. Pak Ibu, sebagai pertanyaan pemantik, kita bisa menjawab dalam hati aja, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini cukup Ibu simpan dalam hati Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Oke. Nanti kita ada jawabannya sendiri di halaman berikutnya. Topik dalam ekspresi konsep pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas, posisi kontrol, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Pertama, eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nanti kita coba praktekkan Ibu Bapak ya. Kegiatan kepalan tangan. Nanti kan yang bisa Ibu ajak kawan di sampingnya. Pertama ada A dan B. Ya, berarti kalau Ibu Nana A, Pak Mahfud B, Bu Armi A, berarti Bu Marliah B dan sebagainya. Anda dan teman Anda. Sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Ya, ada kertas. Anggap di dalam genggamannya ada kertas. Ibu yang A atau Bapak yang A. Kemudian yang B, teman Anda B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan apa yang Anda genggam.
Guru B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Ibu Armi kasih saran. Kasih pendapat, kira-kira apa? Ibu sebagai A. Oh, sebagai A. Saya di sini nggak mau saya buka kepala tangan saya kecuali saya dirayu dulu. Nah, dirayu dengan bahasa yang lembut gitu, baru bisa dipertimbangkan. Tapi kalau mau nyok saya nggak mau disuap-suap. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa jawabannya. Coba kembali Ibu Nana. Ibu sebagai B. Orang yang merayu. Saya akan menyanyikan lagu ataupun membaca puisi ataupun mengatakan ibu cantik sekali seperti itu supaya tangannya bisa terbuka. Bila bisa jadi kita bisa memaksa dengan kata-kata yang lembut gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Oke, nanti kita lihat apa jawabannya sebenarnya. Apa yang diharapkan dari perubahan ini. Terima kasih Bu. Pertama, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan ya. Ilusi kontrol. Yang pertama tadi ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya, mungkin yang sering kita lakukan. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Ilusi berarti masih anggapan angan-angan ya, belum terjadi ya. Ilusi. Beda dengan halusinasi nanti. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan, ilusi kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau kita lihat dari prinsip stimulus respon, maka kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dari teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari prinsip stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara berdasarkan teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sementara prinsip teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Bu Armi tidak membuka kepala tangannya. Walau dipaksa, sekalipun tetap tidak akan membuka kepala tangannya. Berarti Bu Armi di sini menunjukkan bahwa Ibu Armi yang hanya bisa mengontrol diri Bu Armi sendiri, tidak bisa diperintah oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, teori stimulus respon menyatakan bahwa pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, untuk stimulus respon, model berpikir menang atau salah. Sementara menurut teori kontrol, model berpikir menang. Baik, kemudian mana disiplin? Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dengan kita Anda? Apa yang terbayang di benak Anda, Pak Ibu? Disiplin. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan tanggung jawab. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya disiplin datang tepat waktu, disiplin ikut upacara, disiplin halaman depan karena akan memulai pengajian. Ya. Kemudian dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu hal yang mendapatkan kepatuhan. Artinya kita harus dipaksa untuk patuh, itu disiplin. Nah, nilai kebajikan universal. Bapak sekalian, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berlaku kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, kita coba ke eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Al-Fiqh mengatakan penghargaan di sini konsepnya dihukum oleh penghargaan ya. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqh mengatakan penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Oke, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Pemilu ya. Bagaimana dengan penghargaan untuk siswa-siswi kita yang diberikan setiap 6 bulan sekali? Mereka hanya mendapatkan beberapa buku untuk yang di juara kelas. Seperti apa kira-kira? Apakah itu juga merusak atau tidak? Tidak, Bu. Baik, nah kita lagi ya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Nanti kita coba memilih ya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Artinya si anak kita minta mencatat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu yang kita suruh ke anak. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Ketiga, murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Baik, kita kunci jawabannya. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terima kasih. Membersihkan lumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Baik, nanti kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita lihat sekarang. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali "saya tidak akan terlambat", itu sebagai hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu sebagai hukuman. Ya. Tergantung konteks di mana ya. Kalau terlambat ke sekolah berarti dia sebagai hukuman. Kemudian yang mana yang terlakukan konsekuensi? Jika terlambat 10 menit untuk PJOK. Untuk mapel PJOK. Kenapa konsekuensi? Karena PJOK ada pemanasan. Jadi diminta lari supaya dia juga ikut pemanasan. Berarti itu sebagai konsekuensi. Karena dia juga harus ikut pemanasan. Selainnya lari karena terlambat, itu berarti terlambat masuk kelas, terlambat ke sekolah, itu berarti kalau bukan PJOK berarti sebagai hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sebagai konsekuensi. Nah, sekarang antara hukuman dan konsekuensi, di mana bedanya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sementara konsekuensi mengatakan sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman, membuat anak sakit, itu sebagai apakah itu fisik atau hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi mengatakan membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kemudian hukuman mengatakan anak membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Untuk hukuman itu sebagai paksaan, sementara konsekuensi itu adalah atas perilaku stimulus tanggapan atau stimulus respon. Untuk hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri,
Sementara konsekuensi itu menurut anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman itu sebagai konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, merasa bersalah, dan dipermalukan merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi berarti kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, itu teori dari Pak Gosen tahun 2004 ya. Ini ada dalam materi wajib guru penggerak. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini Bu, Pak, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk ke identitas yang gagal, sementara konsekuensi dan restitusi masuk ke identitas yang sukses. Contoh di sini, ya contohnya untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi itu merupakan pilihan. Untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, sementara konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sementara pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan pada restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Konsep hukuman, maka perilaku pasif agresif akan meningkat, sementara konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sementara restitusi masalah akan terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi sebaliknya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman mengatakan peraturannya adalah kamu harus seperti apa. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kalau melakukannya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Konsep hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sementara restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak, ini adalah ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, fokus pada pilihan. Kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terakhir, merestitusi diri adalah cara yang paling baik. Kedua, keyakinan kelas. Ibu dan Bapak guru hebat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai
kendaraan roda 2. Ibu Bapak ada yang mau membantu jawab? Ya, silakan Bu Rahmi. Memakai helm yang pertama sekali untuk melindungi kepala dari kecelakaan, untuk menghindari kepala dari terbentur aspal agar tidak mudah terkena dengan yang mudah terkena bahan-bahan keras jadi ketika terjadi kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, melindungi seperti dibilang kemarin itu melindungi karena kan kepala kita merupakan aset penting, pikiran, otak di situ semua berkumpul. Kalau sudah kena bocor dan sekarang tidak berfungsi lagi. Baik, terima kasih Bu Rami, betul sekali. Berarti yang disampaikanlah semuanya dari keyakinan terhadap keselamatan jiwanya. Artinya itu berarti Bu Rami telah menyampaikan motivasinya intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri Bu Rami, bukan karena takut ditilang, bukan karena takut ditangkap polisi ya. Terima kasih Bu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada masa Covid. Oke. Ada mungkin yang bisa membantu? Bu Harania barangkali? Kalau menurut saya itu disampaikan untuk manfaatnya sangat luar biasa untuk si pemakai masker tersebut. Tidak terjangkit virus COVID-19, sudah itu memperkecil angka yang terjangkit virus juga Pak. Jadi ada manfaatnya untuk yang memakai masker itu. Baik, terima kasih luar biasa. Ini juga berarti dasarnya adalah prinsip motivasi intrinsik ya, bukan karena takut atas. Ada dua Pak, untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya juga tidak tertular penyakit dia juga. Betul Bu, betul, tambahnya betul. Artinya dasar tetap karena motivasi intrinsik. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang mau jawab? Satu orang lagi. Bu Auriza barangkali mau jawab. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada mungkin sarannya atau coba disampaikan? Karena kalau tidak datang tepat waktu pasti ada konsekuensinya Pak. Misalnya kita akan ketinggalan beberapa materi yang disampaikan di awal sehingga harus ada pengulangan. Baik, terima kasih Bu, luar biasa jawabannya. Artinya yang ibu-ibu sampaikan tadi adalah dasar dari motivasi intrinsik ya, bukan karena takut ditaruh alpa di absen ya, bukan karena tidak dapat transport dan sebagainya. Artinya kita mencoba menghargai diri kita sendiri, motivasi intrinsiknya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mencoba memperhatikan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti ada bedanya di mana peraturan dan di mana yang dikatakan keyakinan. Dan ini nanti bisa kita terapkan kalau belum untuk penerapan aksi nyata tugas modul 1 kurikulum merdeka. Jadi bisa terapkan, Ibu Bapak bisa membuat aksi nyatanya keyakinan kelas. Yang belum ya, kalau yang sudah buat tidak usah lagi. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, perintah ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hindari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembekalan dimulai, pelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebagai peraturan. Nah, sebagai keyakinan kelas, kita perhatikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka sebagai kita yakin bahwa itu harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, ya. Artinya kembalikan buku ke tempatnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka yang kita yakini adalah kita harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah bentuk menghormati orang lain dan harus berkomitmen. Itu kita buat komitmennya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kita meyakini bahwa kita penting untuk menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itulah peraturan. Sementara keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu sebagai bentuk kita meyakini bahwa kita perlu menghormati orang
lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker itu sebagai bentuk kita menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu kita meyakini bahwa kita harus menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, Ibu Bapak, seandainya ingin kita buat keyakinan kelas, maka kita tinggal mengambil kata-kata yang di kanan, berarti tanggung jawab yang tadi, menghormati orang lain, menghormati, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, keselamatan, dan keamanan. Seandainya muncul yang sama, kita cukup pilih satu. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas 10 Merdeka F. Yang pertama, ini hasil dari diskusi saya dengan anak-anak. Nah, Bu Bapak, apa beda antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya ditentukan oleh satu pihak, artinya guru yang menentukan, dan bentuknya adalah bentuk spesifik dan biasanya sebuah kata perintah spesifik, ya. Misalnya berdoa sebelum dan setelah belajar, itu spesifik berdoa, tapi bentuk keyakinannya adalah beriman dan bertakwa. Misalnya disiplin, berarti kalau bentuk umumnya disiplin, berarti ini kita kasih sebagai kalimat kata keyakinan kelasnya. Umum yang khususnya yang apa? Datang ke sholat tepat waktu, itu disiplin. Seperti itu. Ya. Tidak berbicara saat guru mengajar. Tidak menggunakan HP. Disiplin mengikuti pelajaran. Tanggung jawab itu bentuk umum. Yang spesifiknya apa? Menyimpan buku ke raknya, mengembalikan barang ke tempatnya, itu bentuk khususnya. Dan kita angkat ini, yang umum ini yang kita angkat sebagai keyakinan kelas, bukan yang umum. Yang umum itu namanya peraturan kelas. Ya, itu bedanya. Kalau keyakinan kita sepakat dengan anak, ya, kita kasih anak kebebasan yang benar untuk menentukan apa yang mereka yakini bisa mereka terapkan di kelas. Dan sebagai gambaran, kita juga bisa membawa keyakinan ini keluar kelas. Misalkan kita menerapkan 3S. Yang kita sudah berkurang 3S, senyum, salam, sapa. Kita terapkan Bapak Ibu, dan saya juga terapkan dengan anak, ya, anak kelas 10F, GH yang saya ngajar. 3 kelas saya coba terapkan, mengingat begitu berkurangnya budaya salam sapa di sekolah kita. Berarti senyum, salam sapa. Jadi saya penekanannya adalah untuk, karena saya laki-laki, maka yang siswa laki-laki wajib bersalaman dengan saya. Kalau yang perempuan saya tidak menganjurkan, alasannya mungkin saya ada wudhu dan sebagainya. Biasanya ada lagi. Mungkin ibu bapak nanti boleh menyesuaikan. Ya, berarti kalau ibu hanya salam ya siswi saja. Alasannya mungkin karena itu berwudhu tadi dan sebagainya. Itu yang sudah saya terangkan. Kemudian menjaga kebersihan, artinya kali piket hariannya, ya, menyapu kelas, membersihkan papan tulis, membuang sampah, itu berarti yang keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian menjaga ketertiban, tidak ribut di kelas, tidak mengganggu teman, ya, dan sebagainya. Terus saling menghargai dan menghormati. Dan ini saya rasa satu gambaran ini cukup untuk kita jalankan aksi nyata di modul 1. Kita hanya membuat keyakinan kelas. Selesai ini, Bu. Ini cukup, ini kita buat. Beriman dan bertakwa di sini. Atau boleh Ibu nanti sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu. Ibu seperti apa maunya? Atau di sisi mana yang Ibu ingin kembangkan? Seperti itu. Lanjut, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan ingin bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa kita lihat dari anak-anak kita, ya, seperti apa dia tingkah lakunya di kelas, apakah dia suka mengganggu teman, apakah dia sering bosan ketika kita mengajar. Nanti bisa kita telusuri, Bapak. Ya, dia berarti di mana yang masih kurang yang ingin dia miliki. Apakah di penguasaannya? Kalau penguasa biasa dia ingin tampil, dia ingin tampil di depan, dia ingin juara 1, berarti itu akan penguasaan. Ya, seperti itu.
Kemudian posisi kontrol. Motivasinya pertama identitas gagal, kemudian identitas berhasil sukses, dan ketiga identitas berhasil sukses untuk kontrol diri. Yang pertama kontrol dari luar, ya. Yang kedua kontrol dari dalam. Yang di sini yang sukses ada 5 tahapan kontrol, ya. Kita guru bisa dalam menyelesaikan masalah dengan anak, ya. Kita punya 5 fungsi. Kita bisa menerka 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman si anak, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bu Bapak, ini untuk referensi kita masing-masing. Kira-kira kita sebagai posisi apa yang sering kita terapkan ketika menyelesaikan masalah si anak? Apakah kita sebagai penghukum, contohnya menghadi, menunjuk, atau menyakiti dan menyindir, itu sebagai penghukum, atau membentak, menyalahkan orang lain, ya, mengulangi kesalahan, itu sebagai biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi, juga marah-marah lagi, itu kata si anak kalau kita sering marah-marah. Artinya kalau kita sebagai penghukum, kita akan menyalahkan si anak. Kita tetap mencari masalahnya apa, bukan menyelesaikan masalah, tapi kita lebih ke fokus dia kerjakan apa. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah juga sama, ya. Misalnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak mulai kesalahan. Bapak kecewa kenapa masih menggunakan HP di kelas, masih mendapi. Bapak kecewa kenapa masih terlambat masuk kelas. Itu berarti sebagai bentuk membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Tolong nak, jangan diulangi, itu Bapak. Berarti sebagai teman. Tolong masuk nak, tugas nanti biar Bapak yang bereskan. Itu sebagai teman. Tolonglah sekali, kali ini saja. Tolong jangan buat Bapak malu depan orang lain. Itu sebagai teman. Artinya kita mengharap siswa kita melakukan sesuatu karena kita. Nah, artinya kita karena motivasi ekstrinsiknya dari orang lain. Keempat sebagai pemantau. Nah, ini biasa pakai data, menghitung atau mengukur jam berapa sekarang, jam berapa masuk, jam berapa keluar, itu sebagai pemantau. Jam berapa istirahat, itu pemantau, ya. Semana boleh rambutnya panjang, kita pakai baju apa hari Senin, itu pemantau, ya. Sebagai si anak yang sedang bersalah. Terakhir menghargai sebagai manajer, ya. Sebagai manajer kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya apa yang bisa kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan profil, ya. Nah, Ibu Bapak, mungkin dari 5 tahapan ini, satu, yang pertama menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, ini adalah ciri identitas yang gagal, yang semestinya tidak kita lakukan lagi. Walaupun kita tidak bisa memposisikan diri sebagai manajer, setidaknya kita bisa memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, ya. Kalau bisa sebagai manajer, ya bagus. Tapi kalau belum, kita bisa memulai sebagai teman atau pemantau. Intinya, jikalau ada masalah antara kita anak di kelas, kita tidak lagi menghukum si anak atau membuat si anak merasa bersalah. Apapun tugasnya, enggak saya tugas, kasih tempo untuk dikerjakan dan lain sebagainya, ya. Saya ulang Pak Ibu Bapak, jadi posisi kontrol yang diharapkan adalah minimal kita sebagai teman si anak ketika dia melakukan kesalahan, dan menghindari kita bertindak sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Dan kalau bisa kita dapat memposisikan diri sebagai manajer, itu yang terbaik, ya. Artinya kalau manajer kita memberikan peluang diskusi dengan si anak,
kita memberikan dia peluang untuk dapat menyelesaikan masalah dia sendiri sebagai manajer. Oh ininya, ini yang belum. Nah, baik, kita lanjut memahami 5 posisi kontrol. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Nah, misalnya ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu kita sebagai apa? Yang pertama tadi ada sebagai pemarah, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini apa? Yang kedua tadi. Sebagai membuat orang merasa bersalah. Baik, kamu tak pernah benar melakukannya. Sebagai pemarah, penghukum. Oke, kita lihat. Ayolah, lakukan ini Bapak. Sebagai teman. Ya, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu manajer Pak. Manajer. Kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai teman. Baik. Kamu selalu yang paling terakhir datang ke sekolah. Sebagai buat orang merasa bersalah. Baik, kita lihat sama-sama. Saya kecewa dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak sekali saja, misalnya sebagai teman. Ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan bintang stiker ini? Sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Artinya kalau manajer kita kasih anak kesempatan untuk mencari solusi dari masalahnya. Itu kalau manajer. Kamu selalu paling terakhir selesaikan tugas di kelas misalnya. Juga sebagai penghukum. Ini terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah yang bisa kita ambil, ya, langkah terbaik yang bisa kita ambil, Ibu Bapak semua, terkecuali dengan BP, semua kita sebagai pengajar, pendidik, ini untuk mencoba menyelesaikan masalah dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada si anak untuk dapat mencari solusi dari masalahnya. Jadi arti dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada tiga tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Misal, untuk menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan, kita bisa memberikan umpan respon ke anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kenapa kamu buat ini? Kamu salah ya? Iya, Bapak pernah salah. Oke, kita mengakui kesalahan. Kita juga pernah salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bisa sebagai menstabilkan identitas si anak. Yang kedua, validasi kegiatan yang salahnya atau kebutuhan. Di sini kita bisa menyatakan kamu tentu punya alasan mengapa menanyakan ini. Kamu tentunya punya alasan kenapa terlambat ke sekolah. Kamu tentunya punya alasan kenapa harus mencontek. Kamu tentunya punya alasan kenapa di kelas suka main HP. Itu yang kita tanya ke anak. Itu sebagai fungsi kita sebagai pada tahapan validasi kebutuhan yang salah, perbuatan salah. Kemudian di tahap terakhir, di tahap menanyakan keyakinan, ini adalah keyakinan kelas yang telah kita terapkan sebelumnya, yang tadi, yang beriman dan bertakwa, yang disiplin, menghargai orang lain dan diri sendiri,
tanggung jawab, itu yang kembali kita tanyakan ke anak. Artinya ketika kita menerapkan segitiga restitusi, kita sebelumnya telah menerapkan peraturan atau keyakinan kelas. Itu dasarnya, itu kita sudah menerapkan keyakinan kelas dengan si anak. Jadi ketika tahapan menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kalau dia dalam pakai sekolah, berarti disiplin, nilai menghargai diri dan orang lain. Ya. Kemudian kalau dia di kelas nyontek, berarti nilai kejujuran yang harus diterapkan atau belum diterapkan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya ini kita tanyakan, jika dia berubah, jika saya tidak lagi mencontek, tidak lagi tata lambat, dia ingin seperti apa? Oh, saya ingin saya ingin jadi siswa yang bertanggung jawab, saya ingin jadi siswa yang lebih disiplin, seperti itu. Itu yang harapannya. Dan satu hal Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, hilangkan jauh-jauh rasa ingin marah. Ya, itu yang kuncinya. Ya, kita selesaikan masalah tanpa sedikit pun marah. Kalau marah, pindah dulu. Ya. Nah, tahan emosi, dan juga ketika kita masuk kelas, sebisa mungkin kita tidak membawa masalah di luar kelas, dalam kelas kita. Akan merusak mood kita. Ya, itu satu hal harus kita jaga. Oke. Ini yang saya bilang tadi, menstabilkan identitas. Ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita tawarkan ketika kita pada tahapan menstabilkan identitas, tahapan awal dari segitiga restitusi. Tahap kedua, validasi kebutuhan. Inilah tahapan untuk membantu mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima dan penguasaan. Di tahap ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Seperti tadi saya bilang, kamu kan punya alasan kenapa terlambat. Kamu punya alasan kan kenapa yang menyontek, itu contohnya pada tahapan validasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul misalnya? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Besok lagi. Ya, oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Biasanya pada tahapan menanyakan keyakinan, anak akan lebih semangat. Ya, kalau pada tahapan menstabilkan identitas, dia mungkin masih merasa takut, kurang pede, karena mungkin ada perasaan, mungkin di benaknya ada yang dipikirkan kita akan membentak dia, kita akan marahkan dia. Tetapi pada tahapan menanyakan keyakinan, dia sudah yakin bahwa kita nggak marah-marah, kita ngobrolnya santai, tidak ada ekspresi dari wajah kita yang membuat dia takut. Nah, seperti itu. Dia akan biasanya lebih gembira di tahapan menanyakan keyakinan. Karena di sini kita menanyakan nilai yang kita percaya. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah nilai-nilai keyakinan yang terlebih dahulu sudah kita terapkan di kelas. Misalnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang seperti apa yang maunya? Dan seperti itu.
Ini adalah beberapa contoh ya. Nanti mungkin boleh Bapak Ibu terapkan sekali ya. Saya terapkan kemarin sudah, ini bukan hasil nyata, memang betul saya terapkan di kelas, tidak ada senario ya. Saya ambil kelas 10 Merdeka G ya. Anak Pak Mahfud, kasusnya adalah dia sering telat masuk ya. Lupa saya namanya, dia anaknya rambutnya panjang, dia hanya potong samping. Muyasir ya, Muyasir namanya ya. Saya ngajar TIK dengan kelas 10 Merdeka G. Jadi Muyasir ini sering telat masuk ya. Dan tidak cuma dia stay di kelas ya. Stay di kelas, main HP, makan barangkali dan sebagainya. Dia tidak jarang masuk. Kemudian kalaupun masuk, dia tidak lengkap tugasnya. Dari tugas yang saya kasih ke anak ada 9 tugas, cuma 4 yang sudah dikerjakan. Jadi ujungnya setelah saya terapkan ini, kemarin saya terapkan dengan satu lagi namanya Mulyadi ya, juga kelas yang sama. Mulyadi ini juga mirip-mirip kasusnya dengan Muyasir ya. Jadi saya panggil sekaligus kemarin, kita diskusi santai. Ujungnya mereka berjanji, saya tanyakan solusinya seperti apa. Tidak saya marahi memang. Solusinya apa? Pak, kami minta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Oke, saya terima. Boleh, saya terima. Saya apresiasi kalau mau mengerjakan tugasnya. Nanti kalau memang kalian butuh kunci, minta ke saya. Ya, nanti kita lihat. Ini yang sudah saya terapkan, tapi belum ke hasilnya, masih penerapannya. Nanti kita ke depan melihat apakah mereka betul-betul mengerjakan tugas yang sudah dijanjikan diselesaikan. Ya. Berikutnya, setelah kita menerapkan segitiga restitusi, ada beberapa pertanyaan tambahan yang bisa kita tanyakan si anak. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Terus apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Apakah saya bisa membantu kamu? Kemudian saat ini kamu seharusnya sudah berbuat apa? Apakah yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Itu hanya intinya sama, kita mencoba menawarkan kita untuk membantu si anak. Tapi nanti saya yakin Bapak Ibu lebih santai dengan gaya aku sendiri ya. Lebih santai, dan saya yakin semua sudah pernah menerapkan ini. Cuma beda di namanya saja ya. Kemudian apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai, misalnya buat tugas ya dan sebagainya. Apakah tugas kamu saat ini? Apakah bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini yang sudah juga saya terapkan ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan masalah mencontek saluran kimia. Ini anak kelas 11 Merdeka H ya. Zauzi ya. Zauza ya. Oke, ini refleksi kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kembali ke belakang sedikit tentang keyakinan kelas. Ya, di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini terkait dengan tugas kita yang belum buat nyata di modul 1. Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Ya. Ini kan biasa kalau kita mau buat keyakinan dan kesepakatan kelas itu kan di awal tahun ajaran baru kan Pak. Ya. Kalau ini kan udah bulan Oktober, Pak masih bisa ya Pak ya? Walaupun udah lewat. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas walaupun tidak di awal semester? Jawabannya sangat bisa Bu. Ya, sangat bisa.
karena ini juga berfungsi untuk mengontrol tingkah laku anak. Misalkan tadi kita ada menjaga ketertiban, artinya kita tidak membolehkan anak menggunakan HP saat jam belajar. Kita bisa tawarkan, Aldi, apa kegiatan kelas kita? Boleh pakai HP? Enggak, simpan ya. Kita sudah ada pertanyaan. Atau jika terlambat masuk kelas, misalnya, kenapa terlambat? Nilai-nilai apa yang kamu belum terapkan dari keyakinan kita, kelas kita? Disiplin, Bu. Oke, berarti bisa terapkan ya. Itu artinya itu untuk mengontrol kita. Jadi kalaupun kita belum menerapkan di awal semester, saya juga baru terapkan, Bu. Saya baru terapkan mulai bulan 9, akhir bulan 9, baru juga saya terapkan di kelas. Tidak masalah, itu membantu kita untuk mengontrol perilaku anak agar tidak melenceng di kelas. Kita lebih mudah mengontrolnya karena kita sudah sepakati di awal sebelum masuk. Artinya bukan harus di awal tahun ajaran, bukan awal semester, tapi di awal sebelumnya ya. Dan mungkin semester ke depan, semester genap, nanti kita bisa langsung terapkan di awal semester. Dan ini Bapak tidaklah baku. Keyakinan kelas kita bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh ini, kita bisa buat yang lain. Kita bisa tawarkan model keyakinannya kepada si anak. Kita sepakati dengan si anak yang mana yang ingin mereka bisa terapkan dan mereka yakin bisa terapkan. Karena namanya aja keyakinan, berarti yang mereka yakini bisa kita terapkan. Ada lain, Bu? Bu, Pak? Ya, silakan. Bila ada kasus di kelas misalnya, pembelajaran kelompok, misalnya kita di belajar kelompok, jadi ada acara diskusi sama kawan. Nah, ada kawan yang lain misalnya bukan membuli, tapi kurang menghargai pendapat kawan yang lain. Itu kan salah satu kesepakatan kelas, toleransi namanya kan. Kita sebagai guru yang pembimbingnya dan menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana dengan teman-teman yang sekelompok yang lain? Baik, Bu Romi, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jika di kelas ada teman di kelas kita sedang berkelompok, tiba-tiba ada kawannya yang mengganggu, kita bisa langsung mengingatkan tentang keyakinan kelasnya. Pada saat diskusi, pendapatnya kurang diterima misalnya, pendapatnya kurang dihargai misalnya, misalnya gini, oh itu aja kamu bisa jawab, kan kurang menghargai. Seharusnya kan dia memberi penghargaan kepada jawaban kita itu bagaimana? Baik, Bu, pribadi saya yang pernah saya lakukan sebelumnya, di awal diskusi, apakah dia presentasi atau kasih pendapat, saya langsung sampaikan, tidak ada yang ketawa, tidak ada yang mengejek ketika ada teman yang memberikan pendapat. Langsung saya sampaikan di awal sebelum mulai diskusi, karena itu adalah bentuk bullying ya. Ketika ada bullying, maka lain ceritanya, si anak tidak mau lagi memberikan pendapat atau saran. Dan itu adalah masalah besar di Indonesia sekarang, bullying ya. Masalah besar pendidikan Indonesia sekarang, bullying. Nah, lain, Bu, Bapak? Pak, silakan. Kali mau plus oke. Belum tahu plus kamera. Ada lain, Bu, Bapak? Bu Okta mungkin ada yang mau sampaikan atau apapun? Bu Okta satu lagi, Bu. Silakan. Ada? Tadi saya cerita dengan anak Pak Mahfud ya, itu yang saya terapkan, saya cerita lagi. Ya. Yang lain, Bu Auriza ada yang mau disampaikan? Tidak ada, baiklah Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Dan sekali saya ulang, untuk tugas aksi nyata pertama Kurikulum Merdeka, jika Bapak belum buat nyata, maka membuat keyakinan kelas bisa menjadi satu solusi ya. Cukup seperti ini Ibu Bapak buat, tinggal kita upload tugasnya. Kalau mau tambah silahkan tambah dengan sedikit teori. Misalnya cara membuat aksi nyata. Dari pertama mengajak anak untuk menyampaikan idenya atau pendapat tentang peraturan kelas. Misalnya tidak boleh pakai HP, tidak boleh makan, tidak boleh datang terlambat. Itu tahap pertama. Kita buat minimal 10 kalimat. 10 kalimat untuk peraturan kelas. Dari 10 itu kemudian kita
kita rubah lagi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tidak menggunakan HP di kelas. Pasalnya apa? Menyimpan HP atau menggetarkan HP. Kita rubah. Yang kedua, tidak makan, berarti apalagi maksudnya boleh minum di kelas, kita buat dan sebagainya. Terakhir apa? Pertama tadi meminta anak memberikan saran atau ide tentang 10 peraturan kelas, kemudian kita rubah lagi ke semua kalimat yang bernilai positif, tidak ada kalimat yang negatif. Terakhir kita rubah menjadi kalimat atau kata-kata yang nilai positif universal. Misalnya dari tadi tidak datang terlambat, berarti itu nilai disiplin. Nanti yang kita buat adalah nilai disiplin sebagai keyakinan kelas. Atau tanggung jawab, misalnya meletakkan buku literasi di lemari di raknya secara teratur. Atau misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, itu kan masih peraturan kelas. Kita rubah ke keyakinan kelas menjadi tanggung jawab, seperti itu dan lain sebagainya. Dan gua Pak, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa diskusi kita hari ini. Begitu banyak ilmu yang sudah kita terima dari Bapak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat, sharingnya sungguh sangat bermakna. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan nanti di pembelajaran, sehingga membawa nuansa yang baru terhadap pembelajaran kita di kelas di SMA Negeri 1 Biren. Mungkin hanya ini diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.